Dengarkan suara saya. 1, 2, 3, dan saya tertidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi di video kali ini. Saya akan membahas kembali tentang kelas digit untuk rise and fall, karena ada beberapa chat ke saya yang masih menanyakan cara open posisi untuk analisa digit terakhir untuk rise and fall. Ini kita gali bareng, kita belajar bareng. Ini saya coba trading dulu, nanti saya jelaskan di akhir ya. Saya cari market tuh yang enak dilihat deh. Ini kayaknya 25 ini cukup tidak memusingkan, tidak seperti yang tadi. Kalau 10 saya lihat, oh ini udah mulai kondusif 10. Tadi saya lihat masih zigzag, tapi saya pilih di indeks volatility 25 aja. Oke, biar enak saya coba tutup ya, biar kita fokus di last digit. Oke, clocknya udah keluar. Sini ya teman-teman, saya besarin biar kalau nggak mau deh ke situ. Oke, cukuplah segini. Oke, saya mulai ya analisanya. 1, 4 naik, 5 turun besar, 5, 4, saya pilih turun. Oh ya, aduh saya lupa, dan ini sering kali kita kelupaan karena saya kita tes tadi ternyata loss. Saya hanya menyediakan akun demo $13 aja. Jadi kita coba $1 aja. Jadi salah dan saya loss. Oke, gak apa-apa, santai aja, namanya juga latihan. 65 turun 3 naik, ini saya pilih naik. Saya coba gabungkan 3 analisa yang pernah saya kasih untuk pemilihan ganjil genap dengan materi yang baru. Ini kita kalah, saya coba di 2,5. Oke, 57 naik, 9 naik, nunggu merah 1 koreksi. Aduh, ini kebanyakan 5, seharusnya tadi nunggu koreksi merah ya teman-teman. Ini udah 5 kali, kemungkinan dia akan berbalik. Dan benar, saya loss. Oke, kita coba $5. Yang penting $13 saya gak hilang ya. 7, 6 turun, 4 turun, 1 turun, 1 naik, 7 naik. Saya pilih naik. Saya dari tempat kerja, pasti rada berisik. Oke, saya berhasil membalikkan keadaan. Kita kembali ke $1. Kita lihat perolehan saya cuma dapat 1,77 ya. Kita kembali ke 1,5. 25 turun. Ini saya pilih turun karena tadi 3 kali merah. Kalau teman-teman mau ngambil keputusan, nggak mesti ganjil genap juga, coba aja lihat angkanya. Kalau angkanya misalnya sudah mendukung, teman-teman bisa open posisi juga. 1, 9, 5,
Ini kayaknya asik untuk mengikuti strategi yang saya pahami. Turun dia. Oke, saya dapat di sini. Saya kembali ke $1. 1, 2, 1. Kita harus agak cepat untuk menganalisa. Kedua tadi 1, 3, 8, 4, 6. Ini dua angka 3. Sorry, kita reset 3, 4, 6. Tunggu biru. Turun. Saya coba gabungkan ya 3 video saya, strategi yang ketemu ganjil 2 kali penurunan sama yang posisi last digit. Kalau loss kita coba naik 2,5, 2, 0, 3. Tahan 5, belum ada penurunan. 8, jadi situ aja. 7, saya pilih tuh karena tadi adalah ganjil 2 kali penerusan, tapi dengan analisa last digit terakhir. Oke, saya profit. Kita kembali lagi ke $1. Oh, kita tes. Oke, saya udah dapat $4.53. 1, 95, 23, 0, naik 2. Tunggu 8. Oke, kita turun. Kita lihat apa yang terjadi. Dia meleset. Oke, 37, 2. Ini saya turun karena 37 merah udah turun. Terus posisinya dia ganjil ke ganjil ya, seperti yang saya tadi bilang. Saya coba gabungkan 3 strategi yang saya pahami. Oke, 6, 3, 4. Dia naik enggak, belum 19. Ini naik. Ini saya pilih naik karena 9 lebih besar dan 1 ke 9. Oh, dia tidak mau naik. Oke, kita martingale lagi ke 2,5. 7, 3 naik. 4, 0. Saya pilih naik. Karena tadi 7 ke 3 ya, teman-teman. Oke, kita balik ke $1. Oke, saya sudah dapat $7.20. Jadi untuk mendapatkan $20 tadi, coba saya untuk dapat $10, berarti saya harus 23 ya, tadi dari 13. Nanti baru saya naikkan stake-nya. 6, 3 naik. Nah, ini cenderung turun karena 3 sama 5. Dia ngikutin walaupun angkanya 6. Oke, 9, 8, 3, 6, 9 lagi, 3-nya tahan 5, 7. Nih 57 ganjil 3,
biru. Iya, turun. Tadi sebenarnya 357 harusnya naik saya. Alah, kenapa saya turun? Oke, kesalahan saya. Sorry dalam menganalisa. Kita masih belajar. Kita sama-sama belajar. 7. Oke, 7, 2. Nah, ini kan 5. 5 itu posisinya turun. Saya pilih turun. Teman-teman. Oke, kita kembali ke $1. Kita lihat satu stack lagi berarti untuk menghasilkan $23 ya. Nanti saya coba naikin 173. Tiganya 7. Oke. Reset. Diulang. 3 9 1 ke 3 turun. Aduh, 5 lagi. Saya terlalu cepat mengambil keputusan, tapi apakah saya profit? Kita lihat. Terlalu cepat mengambil keputusan. Saya salah. Oke. Kita santai aja. Mungkin teman-teman santai di rumah, saya nggak santai. Maaf. Oke. 5 1. Saya ambil turun. Posisinya tadi 5 ke 1. Kuat. Seharusnya dia turun. Iya. Oke. Udah 23 ya. Oh, udah 24 lebih. Saya dapat $10. Berarti saya naikkan, coba menjadi $2 ya. 39. Ini naik. Nanti mata angle-nya 2,5 kali. Berarti posisinya adalah $5. Kita lihat perolehan saya nanti berapa. Aduh, kurang naik. Sorry. Oke, 7 6 7 8 4 7 naik 2 turun 6 naik 4 turun nggak jelas 1 4 3. Oke, saya turun 1 3 turun harusnya turun. Aduh, kurang turun dari tadi, kurang dikit. Berarti 5 saya naikin 10. Ini tinggal 17. Berarti tinggal $7. Berarti saya loss kali ini. Kalau misalnya saya kalah dari sini. Oke, kita mulai ganjil genap. 57 ini naik nih. Posisinya 7 tadi. Oh, 8 tertinggi. 9 1 891 ya tadi. 3 kali teman-teman, 8 9 sama 1. Oke, saya balik lagi ke posisi $26. Kita balik ke $2. 78 7 1 naik, turun, sorry, 9. Patah, tahan, belum saatnya. 45 5 3 naik nih. 8 turun, nggak kuat, saya pilih naik karena 5 sama 3. Iya, saya loss lagi. Oke, kita lihat. 5 4 naik 4 3 7. Oke, tunggu merah. Oke, naik 57 57. Come on, man. 57. Come on. Ya, saya dapat
posisinya di 2 dolar. Oke, saya naik. Nanti kalau 30 dolar dikit lagi saya naikin 3 dolar ya stake-nya. Kita coba beruntun gitu daripada paralay itu merusak psikologis juga. Dalam artian kita naik posisi ketika kita udah dapat, karena kita nggak puas, kita kalah dan psikologi Anda terganggu. Oke ya, 1 2 4 2 6 9 turun, 1 naik, 3 naik, 6 turun, 1 ini lebih besar ke turun, ketika 8 tahan, 2 5 enggak, bukan ganjil, 7 3 2 1 3 2 1 naik ya, posisi 3 2 1. Wow ini marketnya mengerikan teman-teman. 30 dolar sesuai janji saya naikkan 3 dolar. Ini durasinya akan panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa belajar lebih intens di sini. Teman-teman bisa memperhatikan digit-digit yang keluar. Oke, 1 kosong naik, 7 3 sampai sini naik. Karena posisinya tadi 3 sama 7. 1 sama 7. Karena ada 7 2 kali ya teman-teman. Berarti 3 ke berapa tuh? Kalau 2,5 6 7 ya. 7,5 harusnya. Pokoknya 7 aja. 5 7 2 kali ini. Belum. 5 4 oke turun. 5 naik. 0 3 turun, 4 turun, 7 3 kali biru. Aduh, nggak mau. Saya pilih naik. Kalau udah kebanyakan dia 5 kali turun, seharusnya dia udah mulai pembalikan arah digit. Seharusnya. Oke. Saya dapat perolehan 34, kita kembali ke 3 dolar. Sorry. Oke. 606 ganjil, 69 turun, 7 naik, 2 turun, 0 naik. Tadi 9 lebih besar ya, 9 merah, turun lagi 9, lebih turun lagi, semakin turun dan semakin dalam. Oke, kita lanjut 3 dolar. Nanti kalau 40 saya naikin 4, tapi kayaknya kepanjangan videonya, jadi nanti kita nyampe 40 dolar aja dari 13 dolar tadi. Oke, 19 5 masih turun. 19 tuh 7 4 sorry turun, 7 lagi tahan, 7 tar 7 4 3 1 7 oke, 5 oke, merah loh. Aduh, ini kebanyakan, tapi saya memilih posisi dia akan naik. 9 turun, spot tartar 96 15 turun deh, karena 1 sama 5. Kita lihat, sepertinya market lagi naik ya teman-teman. Ini kalau enggak deh, kalau only up tim Patik tadi menang harusnya. Sorry, 3 kali 2 7 ya. 4 2 4 0 9 naik, 2 turun, 7 turun,
3 naik, 2 naik, 3 ke 7. Oh, tadi 3 ke 7 ya? Oke, ini adalah 2,5 $15. 49, 7 naik, 1, 3, 2, tahan, 7, 1, belum 10, turun, 7 naik, 0, 5, naik ya, karena 179 seharusnya dia naik. Ya, oke. Kita lihat, saya sudah $42. Jadi teman-teman, tadi martinya adalah $3 1, terus kemudian 7 naik marti 1 ya, 7 berarti 2 kali marti sampai $15. Saya bisa memanfaatkannya, maksudnya maksimalnya cuma sampai 2. Jadi teman-teman santai aja di sini, jangan terlalu terburu-buru juga untuk mengambil keputusan. Kita santai aja. Seperti yang saya bilang, latihan dulu di demo deh sampai teman-teman yakin. Tadi kan perolehannya dari $13 sampai 42. Jadi kalau hitung-hitung untuk trading kali ini itu 42 dikurangi 13. Oke, saya dapat $29 ya. Gimana ini caranya? Oke, secara sederhana sebenarnya adalah, bentar, saya ada bahan presentasi sedikit yang mungkin bisa teman-teman pakai sebagai acuan dasar aja, karena ini kan mungkin sedikit membingungkan untuk open posisi, tapi teman-teman bisa mensiasatinya dengan pemahaman basic dulu tentang rise and fall. Jadi kan ketika angka keluar biru begini, ini kan mewakili adalah angka naik ya. Misalnya dari 1 ke 3 itu naik ya. Nih, ketika dia menuju ke sana akan membesar dan akan menaik. Tapi kalau ketika sebaliknya berarti dia turun. Oke. Ya. Bisa dipahami kan? Ini sebenarnya sederhana lah, mungkin teman-teman juga bisa tahu dari jumlah angka ini 1, 2, 3, 4 kan kesannya mungkin naik ya. Tapi kalau di merah berlaku sebaliknya, ketika ada angka begini, ini kalau membesar posisinya adalah mengecil, turun, kalau ke sini adalah naik, dan batasnya dari 0. Sama yang seperti yang kemarin grafik yang saya kasih ke teman-teman. Ini ya, batasnya di sini nih. Jadi kalau ketika ada misalnya 2, 5, itu posisinya di angka biru dia begini, kita turun misalnya di angka 1, itu posisinya akan rise. Kalau misalnya di merah nih 7, terus kemudian 3, ini posisinya rise. Ketika ada koreksi misalnya angka biru 0, kita lihat kalau ininya angkanya lebih kecil dari ini yang 7, ini posisinya akan naik ya. Kalau sebaliknya, kebalikannya berarti kalau arahnya ke sana dia turun, kalau arahnya ke atas dia naik, seperti slide yang sebelumnya tadi. Oke. Kita ambil contoh gini, ini kan ganjil genap nih, 52 analisanya, kemudian ada 46. Nah, pengambilan keputusan itu diambil di sini ketika 46.
5 ini kan udah paling besar, tapi 6 adalah lebih besar, maka keputusannya dia adalah naik, teman-teman. Nah, di sini juga sama, misalnya belang nih 41, terus kemudian analisanya dimulai, kemudian ganjil genap, pengambilan keputusan, terus kemudian merah. Ini udah jelas paling besar, tapi didukung sama 7. Nah, saya juga ada penggabungan tadi posisi ganjil. Ada di video saya pertama yang $10 menuju 1000. Itu ketika, tapi tetap lihat angka, misalnya gini nih, ini misalnya satu ganjil nih. Karena kalau diwakili sama analyzer itu garis yang putus-putus itu ganjil. Biasanya saya ngambil analisa dari situ kalau di analyzer. Jadi ketika misalnya satu keluar ganjil, ini 3 keluar, bukan gini ya kasusnya, ini coret dulu. Nah, ketika ini udah ganjil 2 kali, biasanya ketika akan gerak, ini adalah penerusan untuk naik, teman-teman. Kalau ini misalnya 3 merah, ini 7, ini kan ganjil nih, ini ganjil, biasanya saya memilih turun. Kalau udah analisa digitnya begini, udah kemudian angkanya mendukung ganjil-ganjil, jadi penggabungan strategi saya yang pertama itu, teman-teman bisa ngambil keputusan harus seperti apa untuk open posisi itu ya. Beda sama video satu lagi yang tentang titik di depan koma sama di belakang koma. Ini kita menganalisa tentang analisa last digit atau terakhir, ini yang keluar apa ya. Bukan ini adalah mewakili last digit, ini last digit, ini semua last digit. Jadi kan di depannya ada X misalnya. Ini last digit. Sorry, bukan ini, tapi semua adalah last digit. Ini adalah durasi tik ketika 5 tik berjalan. Ini mewakili 1 tik gitu loh. Oke ya. Sekian video dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang tadi coba saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.